Wah, udah 2 bulan kerja di sini ternyata enak banget atasan gue. Nggak terlalu banyak nuntut. Beda banget sama perusahaan gue sebelumnya. Kan enak gue jadinya kalau kerja kayak gini. Hai workers, di konten sebelumnya kita udah bahas macam-macam gaya kepemimpinan. Di konten kali ini kita juga mau bahas tentang gaya kepemimpinan lainnya yang cukup berbeda dari konten sebelumnya. Dari banyaknya gaya kepemimpinan, ternyata cara seseorang memimpin sangat berdampak pada anggota timnya ya. Yuk kita ulas satu-satu apa aja sih gaya kepemimpinan lainnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, Instagram kita di @workerspedia, dan cek juga website di workerspedia.id. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Yang pertama, gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling baik untuk semua situasi. Pemimpin harus fleksibel dan adaptif dalam mengubah gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bawahan atau pengikutnya. Kebutuhan yang dimaksud adalah seperti tugas atau pekerjaan. Sementara karakteristik bawahan seperti kemampuan pada tingkat keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan tugas. Karakteristik dari kepemimpinan situasional adalah fleksibel dan adaptif, mampu menilai kesiapan anggota tim, komunikatif, dan mampu mendelegasikan tugas dengan bijaksana. Melihat dari penjelasan dan karakteristik dari gaya kepemimpinan situasional, tentunya memiliki banyak kelebihan yang bisa didapatkan, yaitu karyawan dapat berkembang secara spontan, meningkatkan keputusan yang tepat, berkembangnya pemimpin dalam mengelola tim, serta meningkatkan fleksibilitas dalam menangani tantangan. Lantas, bagaimana dengan kekurangan dari pemimpin dengan gaya kepemimpinan situasional? Yap, karena jenis kepemimpinan ini menyesuaikan pada tingkat kemampuan karyawan, maka pemimpin seringkali kesulitan untuk menilai kesiapan para karyawannya. Lalu, adanya ketergantungan pada kemampuan pemimpin dan berpotensi ketidakkonsistenan dalam diri pemimpin. Jika kamu bertemu dengan pemimpin seperti ini, bagaimana sih cara menghadapinya? Yang pertama, kamu harus memahami dan fleksibel dalam perubahan gaya pemimpin. Yang kedua, kamu harus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Dan yang terakhir, kamu bisa memanfaatkan kesempatan saat diberi kebebasan. Yang kedua, gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik cukup berbeda dari beberapa gaya kepemimpinan lainnya. Gaya kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang sangat bergantung pada daya tarik pribadi, pesona, dan kekuatan pengaruh pemimpin untuk memotivasi, menginspirasi, dan memimpin pengikutnya. Karakteristik dari gaya kepemimpinan ini adalah memiliki pesona pribadi yang kuat, kekuatan emosional yang dapat mempengaruhi orang lain, kemampuan komunikasi yang luar biasa, dan keberanian untuk mengambil resiko. Tentunya, gaya kepemimpinan ini memiliki kelebihan dalam dunia kerja, seperti meningkatkan loyalitas karyawan, membantu mencapai tujuan yang besar, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi krisis. Meskipun gaya kepemimpinan karismatik dapat membantu karyawan untuk mencapai tujuan yang besar, pemimpin dengan gaya ini juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangan struktur atau kejelasan yang dihadapi karyawan. Keputusan bisa berdasarkan daya tarik pemimpin, bukan logika, pengaruh yang berlebihan pada budaya kerja, dan berpotensi munculnya kepemimpinan yang otoriter. Lantas, bagaimana cara kamu menghadapi pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini? Yang pertama, tunjukkan kemandirian dan inisiatif. Yang kedua, kamu bisa jaga keseimbangan antara mengikuti dan memberi masukan. Yang ketiga, tingkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, kamu harus tetap fokus dalam hasil dan proses. Yang ketiga, gaya kepemimpinan pelatihan. Gaya kepemimpinan pelatihan atau coaching leadership adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan dan pembinaan keterampilan
pengetahuan, serta potensi individu anggota tim secara terstruktur. Dalam gaya kepemimpinan ini adalah menggabungkan unsur pendidikan dan mentoring. Beberapa karakteristik dari gaya ini adalah berfokus pada perkembangan individu, sabar pada proses, pendengar yang baik, dan dapat melakukan penyusunan rencana dalam pengembangan anggota tim. Kelebihan gaya kepemimpinan pelatihan meliputi beberapa hal, yaitu dapat mendorong pengembangan individu secara optimal, penumbuhan kepercayaan diri, pendekatan yang personalisasi, dan mengurangi stres atau burnout. Sementara, kekurangan yang perlu diperhatikan adalah memakan waktu yang cukup besar, kesulitan dalam menilai kemajuan secara objektif, tantangan dalam menjaga keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan kesulitan dalam menghadapi situasi yang krisis. Bagaimana sih cara yang tepat untuk menghadapi seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan pelatihan? Yang pertama, kamu bersedia untuk berdiskusi secara terbuka. Yang kedua, jadilah responsif terhadap tantangan. Yang ketiga, berikan feedback dengan sikap positif. Dan yang terakhir, berpikir kritis dan terbuka terhadap masukan. Yang keempat, gaya kepemimpinan quiet. Quiet leadership atau gaya kepemimpinan diam adalah konsep kepemimpinan dengan pendekatan yang lebih tenang, introspektif, dan tidak terlalu mencolok. Pemimpin dalam gaya ini tidak mengedepankan diri mereka dalam situasi publik, melainkan melalui tindakan yang lebih bijaksana, empati, dan pengaruh yang lebih halus. Pemimpin dalam gaya kepemimpinan ini biasanya seseorang yang introvert. Apa aja sih karakteristiknya? Pemimpin dengan pendengar yang aktif, mempengaruhi melalui contoh daripada ucapan, memiliki tingkat empati yang tinggi, serta bisa berpikir kritis dan rasional. Quiet leadership memiliki sejumlah kelebihan, yaitu pendekatan yang lebih tenang dalam krisis, menciptakan stabilitas emosional, mengurangi konflik dan ketegangan, dan pemecahan masalah yang analitis dan logis. Pastinya, gaya kepemimpinan ini juga memiliki kekurangan seperti kesulitan menangani konflik secara terbuka, kurangnya visibilitas, kesulitan dalam menghadapi perubahan besar, sulit dalam membangun koneksi emosional yang kuat. Cara yang tepat dalam menghadapi pemimpin dengan gaya kepemimpinan quiet adalah: yang pertama, bersabar dengan pendekatan pemimpin yang tenang. Yang kedua, jadilah proaktif dalam adanya masalah. Yang ketiga, lebih peka dalam melihat isyarat nonverbal mereka seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Dan yang terakhir, berikanlah ruang untuk mendengarkan. Seperti jangan terburu-buru mengharapkan respons yang cepat. Yang kelima, gaya kepemimpinan adaptif. Gaya kepemimpinan adaptif adalah jenis gaya kepemimpinan yang berfokus pada pendekatan berdasarkan situasi, tantangan, dan kebutuhan yang dihadapi. Gaya kepemimpinan adaptif dapat membantu tim untuk bertahan dan berkembang dalam situasi yang dinamis. Karakteristik gaya kepemimpinan adaptif adalah fleksibel dalam menghadapi perubahan, memiliki kemampuan untuk mengelola ketidakpastian, berfokus pada solusi, dan keterlibatan tim yang tinggi. Kelebihan yang bisa didapatkan dari seorang pemimpin adaptif adalah pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, kemampuan menghadapi perubahan dengan efektif, dapat mengelola ketidakpastian, dan dapat meningkatkan resiliensi sebuah tim. Ada beberapa kekurangan dari gaya kepemimpinan ini, yaitu kurangnya konsistensi, berpotensi kelelahan dalam perubahan, dan terlalu banyak dependensi dalam pemimpin. Cara menghadapi seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan adaptif adalah jangan takut untuk memberikan masukan, bangun kemampuan kolaborasi yang kuat, bantu pemimpin untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, dan bersiap untuk menghadapi tantangan baru. Wah, ternyata beragam ya gaya kepemimpinan ini. Mulai dari pendekatan dari daya tarik personal hingga pemimpin yang cenderung tidak ingin mencolok. Seorang pemimpin juga penting untuk menyesuaikan situasi dalam menghadapi tantangan. Dan sangat penting juga untuk kamu dalam memahami ragamnya pemimpin agar pekerjaan bisa lebih terarah dan nyaman dalam lingkungan kerja kamu.
Nah, kamu bisa komen di kolom komentar untuk bahas lebih dalam tentang jenis-jenis gaya kepemimpinan dan seputar pekerjaan lainnya. Yuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan cek website kita di workerspedia.id. Saset-saset langsung dapat kerja di Workerspedia.